Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita pembelajaran PPKN untuk kelas 8. Kita akan bahas materi tentang bab 2, yaitu menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi pertemuan hari ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana memahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran ini, semua siswa diharapkan memahami kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, untuk membahas materi ini, kita akan mulai dengan mengajukan dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini? Posisinya seperti apa? Sejarahnya bagaimana? Maknanya apa saja gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan? Kenapa? Karena ada sejarahnya, nanti kita akan bahas antara proklamasi dan undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana sih kedudukan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Baik, latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara itu berbeda, tergantung beberapa hal. Yang pertama, sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan. Apakah dijajah oleh siapa, berapa lama, kemudian respon dari masyarakat suatu bangsa itu, kemudian cara memperoleh kemerdekaan bangsanya seperti apa, kemudian situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya seperti apa, dan sebagainya. Nah, hal-hal ini akan menjadi latar belakang terbentuknya Undang-Undang Dasar bagi sebuah negara. Ada beberapa alasan mengapa suatu negara memiliki Undang-Undang Dasar. Yang pertama, adanya kehendak warga negara. Artinya warga negara tersebut mempunyai keinginan untuk adanya jaminan hak-haknya dan bertujuan untuk mengatasi tindakan-tindakan para penguasa dari negara tersebut supaya tidak semena-mena, maka dibentuklah Undang-Undang Dasar. Kemudian alasan yang kedua, adanya keinginan dari penguasa negara dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terdapat pola atau sistem tertentu dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, yang ketiga, adanya kehendak dari pembentuk negara baru agar terdapat kepastian tentang cara bagaimana penyelenggaraan sistem ketatanegaraan akan dijalankan. Kemudian adanya kehendak dari beberapa negara yang pada mulanya berdiri sendiri untuk menjalin kerja sama. Artinya mungkin dari negara-negara bagian yang kecil-kecil, mereka berkeinginan untuk bersatu, maka dibentuklah undang-undang negara sehingga bisa bekerja sama antar negara. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut, motivasi adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah, yang pertama, ada kehendaknya para pendiri bangsa kita, bangsa Indonesia, sesaat setelah proklamasi kemerdekaan ini. Jadi kita ingat bahwasanya kita merdeka diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, setelah proklamasi tersebut, para pendiri negara kita mempunyai keinginan untuk membentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, tepat sehari setelah diproklamasikannya kemerdekaan kita. Nah, hal ini dimaksudkan agar adanya jaminan penyelenggaraan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara pasti atau adanya kepastian hukum, ya. Jadi para pendiri negara kita ini udah merdeka. Lalu bagaimana negara kita akan berjalan? Maka mereka membuat Undang-Undang Dasar ini. Nah,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Baik, untuk memahami kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita harus mengetahui dari sistematika pembukaan undang-undang itu. Yang pertama, pembukaan itu sistematikanya terdiri dari 3. Yang pertama pembukaan, kemudian pasal-pasal dan penjelasan. Nah, kemudian sistematika ini dirubah di amandemen terdiri dari 2 saja. Yang pertama pembukaan dan pasal-pasal. Nah, dilihat dari urutan ini secara tertib hukum, tentu pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal-pasal. Artinya, pembukaan itu merupakan kaidah hukum tertinggi daripada pasal-pasal. Pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental bagi negara Republik Indonesia. Nah, sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan telah memenuhi persyaratan. Pertama, berdasarkan sejarah berdirinya. Kita tahu bahwasanya pembukaan ditentukan oleh pembentuk negara kita, founding fathers kita. Ada panitia PPKI yang menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai representatif atau perwakilan dari bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan itu. Kemudian berdasarkan isinya bahwa pembukaan memuat asas falsafah negara, yaitu Pancasila. Kemudian asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat dan juga tujuan negara. Jadi berdasarkan isinya ada falsafah Pancasila, kemudian asas politik negara, yaitu kedaulatan rakyat dan juga tujuan negara. Nah, syarat yang ketiga yang telah dipenuhi adalah pembukaan menetapkan adanya suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Nah, pokok kaidah negara fundamental ini di dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tidak berubah bagi negara yang telah dibentuk. Jadi begitulah kedudukan dari Undang-Undang Dasar, dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi sebagai alat kontrol, yang kedua berfungsi sebagai pengatur, dan yang ketiga berfungsi sebagai penentu. Fungsi dari alat kontrol ini adalah apakah nanti aturan hukum yang lebih rendah, misalkan peraturan daerah, peraturan presiden, peraturan menteri, itu sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Singkatnya, jangan sampai ada peraturan apapun yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Misalkan seorang bupati mengeluarkan peraturan daerah, peraturan bupati, maka tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua tadi fungsinya sebagai pengatur. Artinya berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Jadi pemerintahan ini diatur oleh Undang-Undang Dasar. Jangan sampai bertentangan juga bagaimana pemilihan bupati, presiden, pokoknya seluruh pemerintahan negara Republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan berbagai macam undang-undang atau peraturan di bawahnya. Dan yang terakhir, fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi ketentuan hak kita sebagai warga negara, ketentuan dari pejabat negara, aparat negara, itu semuanya ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, itulah kedudukan dan fungsi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan? Seperti dijelaskan di awal tadi, bahwasanya sehari setelah kemerdekaan kita dinyatakan diproklamasikan oleh pendiri bangsa kita, Soekarno-Hatta, maka tanggal 18 Agustusnya dibentuklah
pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwasanya pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Artinya kita sudah memproklamasikan kemerdekaan, bahwa negara kita sudah merdeka. Kemudian ketika sudah merdeka, kita mau kemana? Kita harus bernegara seperti apa? Apa kewajiban warga negara? Maka dirincikanlah di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi ini merupakan kelanjutan atau uraian dari proklamasi. Jadi itulah hubungan antara proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya tugas untuk para siswa di halaman 41. Nah, di halaman 41 itu ini didiskusikan secara kelompok, tetapi tugasnya ini tidak didiskusikan. Jadi kalian kerja tugas mandiri saja. Nah, kalian menjawab 4 pertanyaan yang ada di halaman 41 itu, aktivitas 23, kemudian dijawab berdasarkan tabel di 23. Jadi kalian buat pertanyaannya seperti yang ada di halaman 41 itu di aktivitas 2.3 dan jawabannya juga di tabel 2.3 buat seperti itu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang belum jelas bisa didiskusikan di grup kelas kita, kemudian juga bisa ditulis di komentar ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.